Oke, kita kembali di dua sisi. Ini di segmen penghujung nih, Ho. Ya. Nih kalau saya ke Bang Pizarro Ghazali, Bang, gencatan senjata apapun itu dengan pro dan kontra dan polemik di dalamnya saat ini sedang berlangsung kan. Nah pertanyaannya, kalau dalam gencatan senjata ini, jangankan gencatan senjata, pada saat perang kemarin, seakan-akan perhatian dunia ini kan teralihkan ke Israel dan Iran ini kan. Nah sedangkan saudara-saudara kita yang di Gaza Palestina pun ternyata juga masih menjadi sasaran kebiadaban Zionis. Anda melihatnya? Iya, itu yang menjadi pertanyaan kita semua, ya, bahwa tadinya kan kita berpikir ya, serangan Israel ke Iran itu akan menghentikan intensitas pembantaian dia di jalur Gaza. Dan perhatian publik kan ke situ. Perhatian publik sudah teralih. Betul. Ya, tetapi apa yang terjadi ya, ternyata masih aja terus dihajar. Betul. Dan ini menarik ini faktanya, bahwa selama 12 hari perang antara Israel dan Iran, itu ada 870 orang-orang Gaza itu yang tewas, ya, dibantai atau dibunuh oleh Israel. Dan ini kan menarik, 2 hari sebelum Israel menyerang Iran, dunia internasional itu kan lagi rame membicarakan kapal Medlin. Ya. Yang dari Catania dipimpin Greta Thunberg itu, aktivis muda Swedia di bidang lingkungan, dia berhasil menampar dunia internasional yang diam selama ini terhadap genosida Gaza. Dia berlayar dari Italia, hampir itu sampai ke Gaza. Hanya tinggal radius 100 km hampir, tapi kemudian dihentikan oleh tentara Israel dan kemudian dibawa ke Israel. Lalu juga ada konvoy, ribuan aktivis termasuk kan dari Indonesia tuh kan Mbak Wanda Hamidah ya. Betul. Itu ribuan itu nggak pernah kita lihat itu dalam 80 tahun terakhir itu. Ribuan orang tuh berbondong-bondong ingin menembus Rafah. Dan yang bikin kita sakit hati kan ada perawat dari Inggris itu memohon-mohon ke tentara kepolisian Mesir. Beliau ini orang non-muslim, beliau ini bukan orang Arab dan mengatakan bukalah pintu Rafah, saya ini jauh-jauh dari UK. Kayak saya tahu orang-orang Arab, orang-orang Muslim itu punya hati nurani, tetapi tetap tidak dibukakan. Ini kan menampar dunia internasional, menampar negara Teluk, menampar Arab, ya. Dan ini juga mempermalukan Netanyahu dan cara untuk mengalihkan isunya salah satunya dengan mengalihkan isu. Ya, menyerang apa yang terjadi yang sekarang kita lihat, yaitu menyerang Iran. Tiba-tiba itu kan lenyap. Ya, maka jangan sampai fokus kita juga teralihkan. Kita tetap harus memperhatikan dan melihat situasi di Gaza, dan ini yang lebih mengerikan lagi, sekarang Israel dan Amerika bikin lembaga kemanusiaan abal-abal. Namanya Gaza Humanitarian Foundation. Ya, ini kan lucunya dia memblokade bantuan kemanusiaan, lalu dia bikin lembaga kemanusiaan sendiri. Yang bukan tujuannya itu sebenarnya bukan untuk mengirimkan distribusi bantuan, tetapi sebagai alat memata-matai. Ya, sebagai alat untuk memate-mate warga Gaza, apakah dia terkoneksi dengan para pejuang, apakah dia dari pihak perlawanan dan segala macamnya. Dan ketika rakyat Gaza itu mengantri, itu mereka juga menjadi korban penembakan. Betul. Dan sampai sekarang jumlahnya lebih dari 500 orang warga Gaza yang tewas ketika dia sedang menunggu bantuan dari lembaga kemanusiaan abal-abal milik Israel dan Amerika Serikat ini. Dan ini harusnya menjadi perhatian kita semua bahwa genosida Gaza belum selesai hingga hari ini. Artinya agenda setting Israel ini banyak sekali ya dilakukan begitu ya? Betul, agenda setting banyak sekali yang terjadi. Makanya orang menanyakan siapakah pemenang antara Israel dengan Iran. Itu Netanyahu menurut saya. Karena dia berhasil menyeret Amerika perang ke Iran, dia berhasil mengalihkan isu kemanusiaan, dia juga kemudian terus melakukan genosida Gaza. Dan tapi kita tidak menyerah di sini. Dunia internasional tidak pernah bungkam dan kita terus menyuarakan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Baik, silakan. Pak Reza menanggapi pernyataan dari Mas Pizarro. Bagi Israel ini perang total ya. Dia menggunakan segala daya upaya untuk Termasuk menang. tadi itu ya. Untuk Iran tentunya dia targetkan kan. Targetkan ya ini divide et impera. Saya pecah belah itu masyarakat. Pria lawan wanita, sekuler lawan agamis, pemerintah lawan masyarakat, oposisi dengan yang bukan oposisi. Kemudian pada saat yang sama dilakukan juga pengeroposan di dalam negeri lewat Intel. Intel ini adalah orang-orang yang dilatih secara khusus oleh Israel untuk melakukan sabotase, untuk melakukan destabilisasi. Mossad. Dan mereka sudah dilatih lama. Dan prinsip Intel itu sebenarnya sederhana. Jangan sampai ketangkep. Satu, kedua kalau ketangkep jangan ngaku. Nah, tapi markasnya tembus sama Iran itu? Saya nggak yakin ya, apakah setembus itu ya. Karena kalau bisa tembus, tentunya Iran punya kemampuan integrasi dengan masyarakat sipil, mereka juga punya mall istilahnya, orang-orang yang diselundupkan ke dalam, mungkin. Tapi Intel itu juga sangat sulit ditangkap, karena prinsip mereka begini, berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, hilang tidak dicari, mati tidak disesali. Itu one way ticket. Dan jumlahnya ribuan. Dan saya yakin di tiap negara juga pasti ada orang-orang yang sudah dibina oleh
dinas-dinas intelijen luar untuk bergerak di suatu negara. Karena kemajuan suatu negara adalah malapetaka bagi negara lain. Jadi sistemnya itu adalah realism. Jadi Anda naik, Anda bangun, itu kecenderungannya Anda bisa mengurangi porsi saya. Dan untuk itu sebelum itu terjadi, saya destabilize duluan. Baik, saya ingin ke Mas Nurholis. Ini ketika berkaitan dengan tadi, gencatan senjata, perang selanjutnya adalah perang intelijen. Di mana Iran harus membasmi agen Mossad yang hari ini sudah menyusup ke dalam Iran itu sendiri. Silakan. Ini kan sebenarnya intelijen ini barang-barang sedap nih, di Mossad ini ya. Kenapa? Karena dia berhasil menyusup ke Iran itu udah 20 tahun yang lalu. Ya, dan dia sekarang kalau kita lihat serangan yang dilakukan Israel, kenapa banyak jenderal-jenderal yang tewas? Artinya kan ini operator-operator Mossad itu udah engage dengan operator lokal. Karena nggak mungkin dia tahu presisi tokoh-tokoh RGC, dan ini kan nggak main-main. Yang meninggal, yang tewas itu kan Panglima TNI-nya sana, Ya, TNI-nya Iran. Betul. Lalu kepala BIN-nya, wakil kepala BIN-nya, ilmuwan-ilmuwan nuklirnya. Kalau di total itu Artinya bisa data sohih itu ya berarti. Iya, ada 20 sampai 30. Dan ini kan menurut saya memang harus diantisipasi Iran. Kenapa? Ini terjadi belum genap setahun setelah Ismail Haniyeh, kepala Hamas, itu juga tewas di markas RGC. Ketika menghadiri undangan pelantikan Presiden Iran baru. Kalau sekelas Ismail Haniyeh aja bisa tewas, apalagi yang di bawahnya. Gitu. Nah, ini yang menurut saya memang harus dievaluasi sistem intelijen itu. Karena Mossad itu memang bergerak dengan sangat rapi. Dia bergerak mana-mana dengan memanfaatkan operator lokal. Atau kita bahasa intel hidung pesek lah. Kayak gitu ya. Dan ini betul, ini akan terjadi perang intelijen. Dan saya yakin RGC juga tidak akan diam. Dia juga pasti akan, sekarang kan lagi gerilya nih. Kemana-mana, di mana untuk menginvite anggota Mossad agar kecolongan itu tidak terjadi kembali di kemudian hari. Oke, jadi gencatan sedang berlangsung, tapi yang tidak terlihat, yang kasat mata, intelijen dalam ini tetap bekerja pasti ya. Betul sekali. Karena durasi kita sudah terbatas, boleh semua narasumber Bang kita Ade ke Armando, depan. kita mengundang Anda juga untuk ke tengah. Jadi Ya, bara perang ini belum padam, jadi semua pihak masih tetap harus siaga gitu ya. Betul. Perang intelijen masih terjadi di dalamnya. Oke, ini juga sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita di Dua Sisi pada malam hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir. Silakan Bang bergabung bersama kami di podium. Akhir kata, saya Arif Adil. Dan saya Aditya Nugroho.